Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Papa Noob di channel kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Noobs Project. Ya, kali ini gua ingin bercerita ya proses bagaimana gua ngedapetin nih. Ya. Betul sekali, ini adalah pin Google AdSense ya. Jadi gua pengen cerita bagaimana proses gua ngajuin pin Google AdSense ini dan berapa lama Google AdSense ini bisa sampai di tangan gua ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pertama-tama gua pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih ke teman-teman semua. Jadi 2022 itu adalah awal gue bikin video tutorial ya. Banyak sekali tantangannya, banyak sekali prosesnya, dan 2022 adalah hari yang sangat benar-benar blessing banget ya buat gua. Jadi banyak hal pencapaian di tahun 2022, salah satunya adalah proses monetisasi ya. Mungkin bagi sebagian orang monetisasi itu gampang-gampang aja lah ya, tapi bagi gua prosesnya itu sangat-sangat berkesan. Jadi menurutku ini adalah hal pencapaian terbaru ya. Setelah gua resign dari pekerjaan gua belajar banyak hal, gua berusaha untuk tetap bisa survive ya, untuk menghidupi keluarga gua, untuk lain-lainnya melalui dunia digital, dan salah satunya adalah YouTube. Ya, jadi gua berharap bisa menghasilkan sesuatu dari YouTube, dan ini adalah salah satu batu pijakan yang baru setelah YouTube gue 1 tahun pas ya, dari Januari 2022 dan Desember 2022 sebelum tahun baru. Aku ingat banget ya, itu sudah memenuhi syarat untuk bisa monetisasi. Jadi aku ngajukan monetisasi ya. Ternyata setelah monetisasi itu prosesnya kita harus nunggu dulu untuk dapetin Google AdSense ini teman-teman ya. Jadi kita itu setelah kalian monetisasi, langkah berikutnya adalah kalian harus menghasilkan 200.000 dulu ya. Pendapatan kalian harus 200.000 untuk dapat notifikasi notifikasi untuk verifikasi alamat dan request PIN ya. Jadi kalian harus request PIN ini setelah kalian YouTube-nya itu mencapai 200.000 pendapatannya ya. Jadi nggak langsung kalian bisa dapat PIN, uang kalian bisa langsung diambil. Jadi uang yang tertahan di YouTube itu sebelum kalian punya PIN ini, kalian nggak bisa ngambil ya. Jadi makanya ini PIN ini sangat-sangat penting sekali dalam dunia per-YouTubean. Biasanya orang nyebut surat cinta, tapi kalau buat gua ini adalah surat harapan. Ini surat harapan yang sangat-sangat bermanfaat banget buat Noob Project ya. Jadi prosesnya cukup menurutku cepet ya, menurutku cepet. Tapi kalau mengingat dari informasi dari tukang pos, bapak pos di tempatku itu ada yang sampai 2 bulan dia belum sampai teman-teman ya. Jadi ini sangat krusial sekali karena apa? Sekarang YouTube itu hanya bisa proses verifikasi PIN itu 3 kali ya. Jadi setelah kalian setelah kalian gagal 3 kali verifikasi PIN, nanti kalian harus nunggu lagi setelah 3 bulan baru bisa pengajuan lagi teman-teman. Jadi sayang sekali ya. Jadi ini krusial sekali, jadi kita harus perhatikan hati-hati. Makanya saya bikin video tutorial ini, informasi ini supaya teman-teman yang baru mengajukan proses monetisasi, kalian bisa dapat informasi. Semoga informasi yang gua kasih jelas dan gamblang ya teman-teman. Jadi gua proses penerimaan YouTube itu di Januari atau Februari ya, aku lupa. Tapi kita kan ada proses memenuhi syarat untuk proses pengajuan monetisasi kan. Nah setelah itu gua akhirnya berhasil, dan setelah berhasil kita harus bikin video, atau video-video kita sebelumnya kan sudah bisa dimonetize ya. Jadi sehingga nanti kita akan dapat akumulasi AdSense yang akan dikirimkan ke akun Google AdSense kita. Jadi kalian harus membuat akun Google AdSense. Pastikan akun Google AdSense kalian itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan YouTube. Yaitu apa saja? Pertama, alamat
mendapatkan KTP itu harus benar-benar kalian perhatikan teman-teman ya. Kemudian Google-nya ya, kalian mending bikin Google account baru ya, kalian bikin Google account baru, kemudian kalian bikin password baru, kalian bikin Google AdSense account baru, kemudian kalian tautkan untuk monetisasi ke YouTube. Itu lebih aman dan lebih cepat. Jangan menggunakan alamat email yang, saran saya jangan menggunakan alamat email yang lama, karena sudah tercampur dengan hal-hal ya kita nggak tahu ya, mungkin kita sudah gunakan email kita itu untuk hal-hal yang lain, untuk pekerjaan ataupun juga untuk bermain game yang mungkin ya kerahasiaannya sudah rentan sekali ya. Jadi saran saya gunakan email baru dengan data dan biodata yang selengkap mungkin, sedetail mungkin, sesuai dengan KTP kalian ya. Itu dijaga baik-baik dan gunakan itu untuk mendaftar ke monetisasi. Menurut saya seperti itu ya. Sepengalaman saya ya, jadi saya menceritakan pengalaman saya sehingga teman-teman juga punya opsi nih. Ketika kalian nonton video tutorial yang lain dan kalian juga menemukan video informasi ini, semoga ini juga menjadi pertimbangan untuk kalian menentukan apakah saya akan menggunakan email lama atau saya akan menggunakan email baru untuk proses pengajuan si YouTube monetisasi dan proses-proses kedepannya ya. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kalian mendapatkan AdSense, Google AdSense sebesar nominalnya 150 sampai 200 ribu ya, itu variatif. Aku lihat di informasi ada yang 150 sudah dapat, 190 baru dapat, 200 baru dapat. Kalau di kasusku itu 159.000, aku sudah dapat email untuk verifikasi alamat dan juga untuk request PIN teman-teman. Ya, jadi prosesnya bersamaan ya. Ketika kalian verifikasi alamat, nanti juga kalian akan dikasih proses untuk request PIN ya. Jadi kalian masukkan alamat kalian ya, tidak sesuai dengan KTP tidak apa-apa ya, nggak apa-apa bro. Jadi nggak usah khawatir, kocok-kocok nggak usah bingung, nggak usah takut. Karena apa? Alamat untuk pengiriman ini aku menggunakan alamat tempat tinggalku yang sekarang ya. Jadi tidak sesuai dengan KTP ya, tapi biodata KTP kalian harus kalian sesuaikan sedetail mungkin, sesama mungkin pada waktu saat pengisian verifikasi alamat, karena kalian harus mengisikan KTP kalian, nama kalian, tanggal lahir kalian, alamat kalian sesuai KTP. Nah nanti untuk baris pengisian alamat pengiriman PIN, nah itu nanti kalian diberi opsi bahwa pengirimannya tidak sesuai dengan alamat yang ada di KTP. Jadi kalian masukkan alamat kalian yang terbaru, karena mungkin teman-teman bingung nih, waduh alamatku, rumahku misal lagi di Blitar, tapi sekarang aku di Mojokerto nih, gimana? Masa aku harus ngirim ke Blitar? Kan ngeceknya susah. Kalau harus minta tolong orang di Blitar, nanti mungkin mereka juga tidak terlalu peduli dengan usaha kita yang di sini seperti apa untuk mendapatkan PIN ya kan. Jadi kalian bisa masukkan data-datanya sesuai dengan KTP secara benar ya. Tapi ketika nanti untuk kolom pengisian pengiriman surat Google AdSense PIN ini, kalian bisa isikan itu sesuai dengan alamat tinggal kalian yang sekarang ya. Tidak sesuai dengan KTP itu tidak apa-apa. Jadi kalian tidak usah khawatir, karena hasilnya saya juga tidak sesuai dengan KTP ya. Jadi ini bisa sampai. Dan ketika kalian sudah proses request PIN ya, setelah kalian verifikasi alamat dan kalian request PIN, nanti di Google AdSense kalian itu akan terdata ya, akan muncul tanggal request PIN kalian itu tanggal berapa, kemudian alamat pengirimannya yang sudah kalian isikan tadi itu di alamat yang mana. Ya, jadi kalian harus benar-benar perhatikan di sini. Lebih baik pada saat kalian pembuatan Google account itu sekalian diisi ya, alamat kirim surat menyurat itu juga alamatkan dengan alamat kalian yang baru ya, supaya kalian tidak belibet-belibet ya, tidak ada perbedaan informasi. Perhatikan, kebanyakan teman-teman yang gagal mendapatkan Google AdSense itu adalah ketidakpastian informasi yang disampaikan ya, tidak ada keselarasan atau kesamaan data ya antara Google AdSense kalian, email kalian, dan juga yang kalian tulis di sini. Jadi kalian harus ingat-ingat, kalian harus konsisten ya, kalian harus menentukan dari awal. Kenapa saya bilang
lebih baik kalian menggunakan email baru, kalian buat baru. Karena apa ya? Untuk menghindari hal-hal yang ketidakpastian tadi ya. Siapa tahu email kalian yang lama, kalian ngisinya nggak kepikiran untuk digunakan si Google AdSense ini, akhirnya kalian ngisinya ngaco, aut-autan ya. Nanti akhirnya itu akan membuat batu sandungan sendiri buat teman-teman semua ya. Jadi kalian bikin email baru. Di email itu kalian isi, perhatikan sesuai dengan apa yang di-requestkan. Kalau ada kolom surat menyurat, kalian harus kirimnya kemana, data tempat tinggal kalian terbaru di mana, tempat tinggal kalian nama sesuai KTP, kalau disuruh mengisi ya diisikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan akhirnya ini sudah sampai. Sepengalaman saya ini sampai pas 1 bulan, karena saya mengajukan ini itu 4 Mei. Ya kan, sekarang Juni apa Juli? Sekarang Juni kan. Saya mengajukan ini 4 Mei 2023 dan aku dapat WA itu dari petugas pos itu 5 Juni 2023, itu hari Senin ya, kemarin berarti. Ya, kemarin. Ya, jadi ini di WA itu pas tanggal 5 Juni aku di WA. Jadi teman-teman kalau sudah proses pengajuan kan nanti muncul tuh di Google, di kolom Google AdSense kalian, nanti itu akan muncul kalian pengajuannya tanggal berapa. Nah, saran saya 2 minggu setelah pengajuan kalian datang ke kantor pos ya, jangan seminggu setelah pengajuan, karena pasti itu nggak akan ada barangnya ya. Minimal kalian 2 minggu setelah pengajuan, itu biasanya ada yang 2 minggu sampai 3 minggu sampai, dan yang paling lama itu 3 bulan ya. Jadi saya juga termasuk beruntung 1 bulan ya. Kebanyakan khalayak ramai itu biasanya 3 minggu sampai 4 minggu atau 1 bulan ya, itu sudah sampai. Dan aku juga termasuk beruntung, ini pas 1 bulan pas mendarat di tempatku ya. Jadi kalian 2 minggu setelah pengajuan datang ke kantor pos, temuin bagian surat menyurat. Nanti kalian tanyakan apakah sudah sampai. Kalau belum sampai, kalian jangan langsung pergi teman-teman ya. Jadi kalian kalau tidak dimintain nomor HP, kalian bilang ke masnya, Mas, saya tinggal nomor HP. Nanti kalau ada surat dari Google AdSense dengan nama saya, alamat tinggal saya ini, tolong saya di WA, ini nomor saya. Jadi kalian harus sampaikan seperti itu. Tapi kalau di tempatku mereka sudah, petugasnya sudah paham dan mungkin sudah banyak orang yang mendapatkan Google AdSense dan melalui kantor pos yang tempat saya tinggal ya. Jadi mereka sudah tahu, Mas ini belum sampai, tinggal aja nama, nomor HP, sama alamat. Jadi nanti ketika surat itu datang, nanti masnya kita kabarin ya. Jadi kita sudah nggak perlu bolak-balik lagi ya, mereka akan ngasih informasi ya. Tapi kalian juga jangan terlalu menunggu di informasi ya. Pokoknya jedanya itu 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, kalian setiap minggu itu harus tanyain. Misalnya, Mas sudah datang belum? Belum Mas, nanti kalau udah saya WA ya, nomornya yang kemarin kan? Iya Mas, betul nomornya yang kemarin. Nah, supaya Masnya itu tahu bahwa kalian itu benar-benar menunggu si surat ini ya, bukan dianggapnya nanti, karena mereka yang datang itu bukan cuma punya kita teman-teman, jadi banyak juga ya konten kreator lain yang juga menunggu. Jadi kalau kita hanya sekali ke sana terus ya sudahlah nanti nunggu di WA, biasanya ya namanya orang pekerjaan banyak dan waktu yang lama ya, mereka kan juga tidak memprioritaskan kita gitu loh. Jadi kalau kalian pengen diprioritaskan ya kalian sering datang ke sana, nanti masnya lama-lama apa loh, ini tiap minggu nanyain nih ya dia udah datang atau belum, itu enggak masalah ya teman-teman, karena kita yang butuh bukan mereka gitu loh. Jadi kalau mereka ngasih tahu ya kita sangat-sangat berterima kasih. Jadi akhirnya kemarin saya di WA ya saya langsung balas saja, oke Mas siap, terima kasih banyak, saya akan segera meluncur. Jadi akhirnya saya samperin ke sana pas 1 bulan. Jadi teman-teman perhatikan, karena Masnya juga bilang waktu saya 2 minggu setelah pengajuan kan saya datang ke sana. Saya nanya, Mas udah ada belum? Oh, Masnya ngajunya kapan? 2 minggu yang lalu. 2 minggu belum Mas, nanti ada yang paling lama itu hampir 3 bulan, 2 bulan setengah itu baru datang Mas. Nanti Masnya coba setelah 1 bulan dari tanggal pengajuan Masnya kesini lagi ya. Tapi saya setiap minggu ke sana, jadi minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat saya belum ke sana tapi sudah dapat WA. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, itu saran dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat ya, dan kalian harus hati-hati untuk proses verifikasi PIN-nya. Karena apa? Karena Google
karena YouTube itu hanya memberi kesempatan 3 kali proses verifikasi PIN teman-teman ya. Ketika kalian gagal 3 kali proses verifikasi PIN ini, kalian harus nunggu selama 3 bulan. Itu peraturan yang baru ya. 90 hari itu berarti 3 bulan teman-teman ya. Jadi itu agak menyedihkan. Jadi semoga nanti untuk proses verifikasinya juga tak akan video, akan kalian lihat juga di slide berikutnya. Prosesnya seperti apa kita verifikasi. Semoga ini bisa membantu dan bisa menjadi penyemangat buat teman-teman semua yang sedang proses pengajuan Google AdSense. Oke teman-teman ya, jadi sekarang kita proses untuk verifikasi PIN ya, karena Google AdSense kita PIN-nya itu sudah sampai, kalau kalian lihat nih Google AdSense ya, terus juga nih ini alamatnya, jadi sudah sampai dan prosesnya itu selama 1 bulan ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan di depan, bahwa ketika nanti saldo kalian itu memenuhi 200.000, kalian akan mendapatkan email untuk verifikasi identitas ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan verifikasi identitas ya, jadi KTP dan sebagainya. Terus nanti alamatnya kalian bisa isikan alamat terbaru tidak sesuai dengan KTP ya, untuk surat menyuratnya seperti yang sudah saya infokan di depan tadi. Ya, jadi KTP saya alamatnya di mana, kemudian ini alamat pengirimannya adalah di Perumahan Indraprasta Vio Pacet ya. Jadi beda dengan yang ada di KTP. Kemudian saya proses pengajuannya itu 4 Mei 2023. Di sini juga disampaikan PIN dikirim melalui pos biasa dan mungkin sampai dalam waktu hingga 2-3 minggu ya. Jadi sesuai yang saya bilang tadi, jangan 1 minggu setelah kalian pengajuan ke sana pasti nggak ada, karena di sini diinformasikan bahwa paling cepat itu 2 minggu, paling lama ada yang mengalami ya. Dan menurut informasi dari petugas penerimaan surat itu ada yang 2,5 bulan PIN-nya baru sampai ya. Jadi ini kembali lagi, saya ingatkan lagi, ini adalah kesesuaian ya dengan data-data yang kalian berikan kepada si Google AdSense dan juga yang ada di YouTube ya, supaya kalian tidak ada bermasalah dengan pengiriman surat. Karena di sini Anda memiliki 3 kesempatan lagi, di mana ya update terbaru ketika kita sudah 3 kali gagal, maka kita bisa mengulang proses ini 3 bulan selanjutnya. Ya, jadi itu terlalu lama sekali dan jangan berkecil hati. Yang sudah gagal, semangat lagi, ditunggu lagi, mungkin belum rezekinya. Ya, tapi alhamdulillah punya aku pas tanggal 4 Mei, tanggal 5 Juni 2023 itu aku di WA oleh pihak tadi ya yang tak sebutkan di awal, oleh pihak kantor pos. Jadi ini sudah sampai. Sekarang kita akan coba masukkan ya, di sini kita robek dulu. Nah, jadi di sini ada informasinya ya. Ini lepaskan mana nih? Ini nih, di sini lepaskan di samping ya. Lepaskan sisi samping terlebih dahulu. Jadi kita akan lepaskan teman-teman ya. Lepaskan aku. Nah, kita buka. 1 sudah terlepas. Sekarang masih ada sisi yang samping atas dan samping bawah ya. Kalau sini berarti kanan kiri ya. Terserah posisi kalian di mana. Ini kita tekuk-tekuk seperti ini supaya gampang untuk proses sobeknya ya. Jadi sobeknya ya tinggal disobek begini aja teman-teman nih. Nah, nih. Nah, pelan-pelan aja. Dan juga yang ada di sini. Nah. Oke. Oke, pelan-pelan aja, slow, walus ya. Walus. Nah. Dah terlepas. Nah, ini berarti sudah bisa dibuka ya. Sudah bisa dibuka. Jadi di sini ada pinnya, kita bisa nerawang. Sebenarnya bisa diterawang sih. Kalau menurutku sih bisa diterawang, tapi angkanya nggak terlalu jelas. Karena apa? Karena yang di sini nih bentuknya begini. Ya, jadi kita masukkan dulu, kita baca dulu ya. Google AdSense, jadi ini yang ada di dalam ini tak bacakan supaya teman-teman juga tahu isinya apa aja. Nomor pengenal pribadi PIN Google AdSense Anda. Selamat datang di Google AdSense, akun Anda belum disiapkan untuk menerima pembayaran. Ikuti petunjuk untuk memverifikasi alamat Anda.
ya. Di sini juga ada petunjuknya. Login ke akun AdSense Anda dan temukan kartu verifikasi PIN di halaman Anda. Masukkan PIN seperti yang tertera di sebelah kanan lalu kirim. Petunjuk lebih lanjut tersedia di sini. http://2g.co/adsense-pin ya, baru di sini di sebelahnya, di sebelah sini nih urusan ke bawah ini ya, itu ada nomor PIN kalian. Perhatikan bahwa kami akan berhenti menayangkan iklan melalui akun Anda jika Anda tidak menggunakan PIN ini untuk memverifikasi alamat ya dalam waktu 4 bulan. Jadi ini setelah datang itu punya kesempatan selama 4 bulan ya. Setelah itu dia akan expired dan YouTube tidak akan menayangkan iklan di channel kalian, teman-teman ya. Jadi ini sangat penting sekali ya. Setelah ini berhasil, nanti kita lanjutkan lagi prosesnya, tinggal ngonten bayaran ya. Jadi kita langsung masukkan aja PIN-nya, kita lihat ya. Nah, di sini kalian tidak usah lihat ya PIN-nya, nanti langsung kita lihat prosesnya setelah saya memasukkan ini, apalagi yang akan muncul. Oke, langsung kita ke slide berikutnya. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi di sini verifikasi identitas selesai. Kemudian verifikasi alamat juga sudah selesai. Verifikasi alamat ini berarti alamat kalian sudah terverifikasi dengan memasukkan PIN yang dikirim ke alamat kalian ya. Berarti sekarang sistem sudah mengenali alamat kalian itu benar-benar alamat dengan yang sudah dikirimkan PIN ini sudah benar, makanya di sini statusnya verifikasi alamat selesai. Ya, informasi pembayaran Anda dilakukan karena Anda perlu memverifikasi alamat Anda ya. Jadi sekarang kita bisa refresh lagi. Ya. Nah, sekarang sudah selesai, sudah tidak ada lagi untuk verifikasi alamat karena alamatnya sudah selesai. Konfirmasi informasi pribadi agar akun Anda siap untuk menerima pembayaran ya. Identitas sudah selesai, verifikasi alamat sudah selesai. Jadi ini adalah langkahnya sudah selesai, tidak ada langkah lanjutan lagi. Oke, jadi begitulah proses kita mendapatkan Google AdSense, PIN Google AdSense ya. Sudah saya ceritakan, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang menunggu juga. Dan tetap semangat terus ya, semoga nanti teman-teman juga bisa segera mendapatkan PIN yang sudah ditunggu-tunggu. Kalau orang banyak biasanya bilang itu surat cinta, tapi kalau buat gua itu adalah surat harapan baru. Ya, supaya kita bisa mengharap ya untuk bisa lebih semangat lagi untuk kontennya dan juga memikirkan bagaimana kontennya bisa disukai oleh teman-teman semua. Oke. Terima kasih, lanjut sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya oleh Nus Project. Ya, Pak Pandu pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.